Shalom anak-anak IPIA dan KU12. Hari ini kita mau melakukan ibadah Paskah bersama. Sebelum kita berdoa, kita mau memuji Tuhan dulu. Bapa datang. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau terus melingkupi kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya Engkau terus menyertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, setelah kita berdoa kita akan memuji dengan lagu kedua, yaitu Yesus disalibkan, dengan gaya ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebelum kita mendengar
Yesus. Puji mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama yang mendampingi adik-adik beribadah hari ini. Terima kasih kalau papa dan mama boleh membawa anak-anak tetap beribadah kepada Tuhan hari ini. Seperti firman Tuhan hari ini saya akan membacakan di dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga." Ternyata papa mama, Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak kecil, tetapi justru Tuhan Yesus sangat bergembira. Tuhan Yesus menyambut dengan senang hati ketika anak-anak itu datang kepada Tuhan. Senang rasanya saya, Kak Yani, boleh bersama papa, mama, dan adik-adik semua di dalam ibadah Paskah virtual kita hari ini. Walaupun secara virtual, tentunya tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Nah, papa, mama, saya senang sekali kalau papa dan mama mau mendampingi adik-adik beribadah sampai dengan akhir pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di akhir nanti, saya akan mengajak papa mama berdoa, mendoakan anak-anak supaya sejak mereka kecil, sejak mereka dini, mereka boleh mengenal Tuhan, peka akan Tuhan, sehingga ketika nanti mereka besar, mereka tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Adik-adik, lipat tangannya ya, seperti ini. Tutup matanya dan kita mau berdoa. Kak Yani akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Sekarang Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong aku supaya aku mengerti dan melakukan firman Tuhan hari ini. Berkati juga papa mama yang mendampingi kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Kak Yani mau bercerita tentang Paskah. Nah adik-adik, apa itu Paskah? Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, dengarkan ceritanya hari ini ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu suka sekali berteman sama banyak orang loh. Siapa di sini yang suka jadi temannya Tuhan Yesus? Ya, kita semua suka sekali jadi temannya Tuhan Yesus. Seperti di gambar Kak Yani hari ini. Wah, ini dia. Tuhan Yesus itu suka berteman sama semua orang. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan Yesus juga suka loh berteman sama adik-adik. Nah, seperti kita ya hari ini duduk di dekat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus suka berteman sama semua orang seperti ini. Nah, selain suka berteman sama semua orang, Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan ketika kita sakit loh. Wah, ini siapa yang pernah sakit? Jangan lupa ya adik-adik, kalau sakit kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya kita. Nah, papa mama, kalau anak-anak sakit, terlebih dahulu sebelum memberi mereka obat, berdoa ajak mereka. Ajak mereka berdoa kepada Tuhan, supaya sejak kecil mereka punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ketika anak-anak sakit. Jangan lupa ya adik-adik, terus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mendengarkan setiap doamu. Nah, Tuhan Yesus juga suka bercerita kepada banyak orang seperti ini. Nah, Tuhan Yesus suka memberitahukan kabar baik. Tuhan Yesus suka memberitahukan kabar yang menyenangkan kepada semua orang.
Nah, orang-orang ini suka sekali mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus. Seperti adik-adik hari ini juga mendengarkan ketika Kak Yani sedang bercerita. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus itu mengajak teman-temannya pergi. Nah, ini dia. Asik sekali ya diajak Tuhan Yesus pergi ya. Kemana ya kira-kira Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus mengajak teman-temannya pergi ke sebuah kota yang namanya kota Yerusalem. Nah, ayo kita pergi ke Yerusalem, kata Tuhan Yesus. Ke sana Tuhan Yesus nggak naik mobil karena pada saat itu belum ada mobil adik-adik. Tuhan Yesus naik apa ya? Nah, ini dia. Tuhan Yesus naik keledai. Keledai itu seperti kuda tetapi lebih kecil. Nah, seperti yang dinaiki Tuhan Yesus ini namanya keledai. Ada berapa ya kakinya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kakinya seperti kuda tetapi kecil. Ke sana Tuhan Yesus naik keledai. Tik-tuk, tik-tuk. Pelan-pelan Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem naik keledai. Sesampainya di Yerusalem, ternyata Tuhan Yesus disambut banyak orang. Banyak orang, banyak teman-teman yang sudah menunggu Tuhan Yesus sambil melambaikan daun palem. Ini namanya daun palem. Sambil meneriakkan, Hosana, Hosana, Yesus Raja kita. Mereka semua senang sekali menyambut Tuhan Yesus datang ke kota mereka. Nah, adik-adik, malam harinya Tuhan Yesus mengajak teman-temannya tadi makan malam. Wah, senang sekali diajak makan malam bersama Tuhan Yesus. Mereka makan apa ya? Mereka makan roti dan ada buah-buahan loh di sini. Siapa di sini anak-anak yang suka makan buah? Nah, pintar makan buah-buahan supaya kita sehat seperti Tuhan Yesus dan teman-temannya. Mereka makan roti dan makan buah-buahan. Setelah makan adik-adik, Tuhan Yesus mengajak teman-temannya pergi ke sebuah taman, namanya Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa, tetapi teman-temannya malah apa ini? Tidur adik-adik. Wah, padahal Tuhan Yesus mengajak mereka apa? Berdoa, malah tidur ya teman-temannya. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba adik-adik ada orang-orang jahat datang. Mereka mau menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus pergi. Wah, kenapa ya Tuhan Yesus ditangkap? Ternyata Tuhan Yesus dibawa ke pemimpin negeri. Nih lihat, Tuhan Yesus tangannya diikat ke belakang dan dibawa ke pemimpin negeri. Mereka ngomong, ini pemimpin negeri. Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Apakah betul Tuhan Yesus bersalah? Tapi mereka bilang, enggak, Tuhan Yesus tidak bersalah. Wah, akhirnya adik-adik, tapi Tuhan Yesus ketika dibawa ke pemimpin negeri, di depannya ada orang-orang banyak yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Tuhan Yesus bersalah atau tidak? Tidak, tetapi mereka berteriak supaya Tuhan Yesus diberi hukuman. Nah, ini dia, Tuhan Yesus dibawa oleh prajurit. Wah, kasihan ya Tuhan Yesus ya, dibawa oleh prajurit yang bawa tombak. Ini tombaknya runcing, dibawa ke sebuah bukit dan Tuhan Yesus disalib adik-adik. Wah, Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota namanya. Ini ada Tuhan Yesus dan di samping Tuhan Yesus ada juga 2 orang yang disalibkan. Padahal
Tuhan Yesus tidak berbuat salah loh adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus mati akhirnya. Dan teman-temannya tadi menguburkan Tuhan Yesus di dalam sebuah gua. Dan guanya ditutup dengan batu yang sangat besar sampai semua orang tidak bisa membukanya lagi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam gua sini karena Tuhan Yesus mati setelah disalibkan. Tetapi adik-adik jangan sedih. 3 hari kemudian teman-temannya datang lagi ke dalam gua. Tapi adik-adik lihat, di dalam gua ini ada malaikat. Di sana sudah tidak ada Tuhan Yesus lagi. Karena malaikat ini bilang, Tuhan Yesus tidak ada di sini lagi. Dia sudah bangkit. Arti bangkit adalah Tuhan Yesus hidup lagi. Tuhan Yesus sudah tidak mati loh adik-adik. Wah, asik. Kita harus senang karena Tuhan Yesus tidak lagi mati, tetapi sudah hidup kembali. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah hidup, teman-temannya ini suatu hari pergi memancing. Nah, ini gambarnya, temannya memancing ikan di laut. Tetapi di tepi pantai, teman-temannya tadi melihat Tuhan Yesus sedang membawa roti dan mau membakar ikan. Ternyata Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia tidak lagi ada di dalam kubur, tetapi Tuhan Yesus menemui teman-temannya karena Tuhan Yesus sudah bangkit lagi. Tuhan Yesus sudah hidup lagi. Seperti ini gambarnya. Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Tuhan Yesus sudah bangkit. Arti bangkit adalah Tuhan Yesus sudah hidup lagi. Nah, kita senang ya tentunya melihat Tuhan Yesus sudah tidak lagi mati, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga. Nah, adik-adik, kita senang sekali karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup di dalam hati kita. Sore hari ini, Kak Yani akan mengajak adik-adik semua berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah hidup lagi. Nah, hari ini Kak Yani juga akan mengajak Papa Mama berdoa untuk adik-adik supaya sejak mereka kecil mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan peka akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Yuk adik-adik, kita semuanya lipat tangan ya. Kita mau berdoa. Papa dan Mama bisa menumpangkan tangan di kepala adik-adik supaya kita bisa mendoakan mereka mengenal Tuhan sejak mereka dini. Yuk Kak Yani akan pimpin di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan aku percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Sekarang Tuhan Yesus hidup di dalam hatiku. Tuhan, sore hari ini kami para orang tua juga menumpangkan tangan di kepala anak-anak. Kami berdoa supaya mereka boleh memiliki pengenalan akan Engkau sejak mereka kecil. Sejak mereka kecil, mereka peka akan Tuhan, sehingga mereka besar nanti tumbuh, berkembang di dalam jalan-jalan Tuhan dan di dalam takut akan Tuhan. Sejak mereka kecil Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pimpin mereka, Engkau jamah setiap anak-anak kami, sehingga mereka hidup di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Paskah ini kami sangat bersukacita karena Tuhan Yesus hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, Papa Mama, kita sudah berdoa. Kiranya firman Paskah hari ini boleh membawa sukacita di dalam hati kita karena Tuhan Yesus sudah hidup di dalam hati kita. Anak-anak akan memiliki pengenalan akan Tuhan sejak mereka masih kecil. Selamat Paskah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Pakai maskernya. Walaupun adik-adik masih kecil, belajar pakai masker ya. Cuci tangan pakai air dan sabun dan jaga jarak, jangan terlalu dekat. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.